Dan ini dia sambungan dari video part pertama, yaitu Canva, platform alat bantu desain dan publikasi online dengan misi memberdayakan semua orang di seluruh dunia agar dapat membuat desain apapun dan mempublikasikannya dimanapun. SurveyMonkey aplikasi daring yang digunakan untuk membuat dan menjalankan survei online. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk membuat berbagai macam survei sesuai dengan kebutuhannya. Slido, platform interaktif yang dapat digunakan untuk membuat diskusi, presentasi, dan pertemuan online menjadi lebih interaktif. Slido dapat membantu dalam mengumpulkan pertanyaan dari audiens, melaksanakan polling secara real-time, memfasilitasi sesi tanya-jawab dengan lebih efektif. Salah satu fitur yang disediakan oleh Slido adalah Q&A manajemen. Fitur ini memungkinkan peserta meeting atau diskusi untuk bertanya secara anonim dan memilih jawaban yang mereka suka. Quizlet, aplikasi pembelajaran daring atau online yang dapat digunakan untuk berbagai mata pelajaran, terutama bahasa. Aplikasi ini dikembangkan oleh Andrew Sutherland, seorang siswa sekolah menengah atas di California. Membuat kartu catatan, tes latihan, dan pertanyaan esai dengan Magic Notes. Membuat atau mencari set kartu catatan yang dibuat oleh siswa dan guru lain. Mengubah kartu catatan menjadi penilaian formatif atau permainan kartu catatan interaktif. Mempererat hubungan antara guru dan siswa melalui situs web dan perangkat smartphone. Moodle, aplikasi berbasis open source yang digunakan untuk membuat sistem pembelajaran online atau e-learning. Moodle merupakan singkatan dari Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment. Membuat kursus online, mengelola konten pembelajaran, berinteraksi dalam forum diskusi, memberikan modul materi pembelajaran, melaksanakan tes atau ujian secara online, mengevaluasi tugas siswa. Education.com, aplikasi yang merupakan bagian dari EduTest atau Education Technology, yaitu teknologi yang digunakan dalam dunia pendidikan. EduTech dapat berupa perangkat lunak, aplikasi, atau perangkat keras yang digunakan untuk meningkatkan proses pembelajaran. Aplikasi pendidikan dapat digunakan untuk melengkapi pendidikan anak-anak baik di dalam maupun di luar kelas. Aplikasi ini dapat membantu pelajar memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik. Quizizzer, permainan daring yang berbentuk situs web yang bertujuan untuk menguji pemahaman siswa melalui permainan interaktif. Permainan ini dirancang oleh tim seorang mahasiswa dari Universitas Harvard sebagai versi yang lebih modern dari permainan yang awalnya dibuat oleh seorang guru fisika menggunakan PowerPoint. Dalam Quizizzer, peserta harus menjawab pertanyaan
agar dapat melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Situs web ini menyediakan berbagai fitur permainan sesuai preferensi dan kebutuhan pengguna. Quiz Maker, aplikasi yang digunakan untuk membuat kuis. Kuis sendiri merupakan serangkaian pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan seseorang. Quizizz, aplikasi web tool yang bisa digunakan untuk membuat kuis interaktif. Quizizz dapat memberikan analisis jawaban untuk evaluasi dan memungkinkan guru dan peserta didik berkomunikasi. Tally, perangkat lunak akuntansi dan manajemen inventaris yang dapat digunakan untuk bisnis kecil, menengah, dan besar. Format yang didukung pemerintah, operasi multibahasa, fungsi daring, pemrosesan untuk bisnis kecil, menengah, dan besar. Testmaker, perangkat lunak atau alat online yang digunakan untuk membuat dan menyesuaikan tes atau kuis. Pembuatan tes online dapat digunakan oleh individu atau perusahaan untuk berbagai keperluan, seperti untuk siswa, program pelatihan, staf, dan penilaian umum lainnya. Interaksi, platform berbasis web yang memungkinkan pengguna untuk membuat konten interaktif seperti kuis, cerita foto, permainan memori, dan lainnya. Interaktif dapat digunakan oleh penerbit, merek, pemasar, dan pembuat konten untuk mencapai tujuan bisnis. Poki, taman bermain online yang sepenuhnya gratis, yang menawarkan pengalaman super menyenangkan dengan pilihan game online terbaik. Anda dapat bermain sendiri atau dengan teman. Kami menawarkan permainan instan untuk semua game kami tanpa perlu mengunduh, login, melihat pop-up, atau menghadapi gangguan lainnya. Oke teman-teman, itu dia tadi review aplikasi-aplikasi yang saya gunakan dalam pembuatan kuis atau CBT. Oke, sekian video dari saya. Jika saya ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa dibantu share-nya juga ya teman-teman. See you, bye-bye guys. Sampai jumpa di video selanjutnya.